Halo teman-teman, ngobrol ruang gizi. Kita sementara ini lagi hubungi narasumber kita. Mudah-mudahan bisa tersambung. Ya, ada lambaikan tangan. Tunggu dia dulu. Ya, mungkin. Ya, masih menghubungi narasumber. Dia sudah kirim permintaan. Belum kirim permintaan. Coba kalau hubungi kayaknya itu. Kayaknya jaringan ini. Mohon maaf ya teman-teman, lagi menyambungkan ke narasumber. Sekarang lagi kirim. Halo Kak Sudana, sudah boleh tersambung? Saya lagi ini keram ini. Kok nggak jadi? Ya belum terima. Ya sudah kirim permintaan tuh. Halo teman-teman, kita lagi nih lagi menghubungkan ke narasumber nih. Mohon maaf ya teman, tunggu sebentar. Lagi coba hubungi dulu dia. Oke, halo, assalamualaikum. Halo Kak Sudana. Nah, kita boleh mulai Kak? Boleh mulai? Boleh, Kak. Suaranya sudah jelas kedengarannya? Oke, kedengeran nggak? Suara saya gimana? Kedengeran? Dengar. Alhamdulillah dengar. Oke, kita mulai ya teman-teman ngobrol ruang gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam ngobrol ruang gizi dengan tema edukasi dan pencegahan stunting melalui media sosial. Tak pula juga salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita semua masih bisa memeluk dinul Islam. Untuk itu sebelum memulai, untuk saya serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, sedikit saya membacakan CV dari narasumber kita malam hari ini. Nama Sudana Fatahila Pasaribu, STRGZ,
eh, lahir di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Terus riwayat pendidikan Kasudana, sarjana terapan gizi pada tahun 2014 dan 2018, dan magister gizi klinik nutrition di Universitas 11 Maret. Sekarang masih lanjut ya Kasudana, masih lanjut S2-nya. Semoga cepat selesai ya Kasudana. Terus riwayat pelatihan, Kasudana juga pernah mengikuti pelatihan pemantauan status gizi pada tahun 2017. Terus yang kedua, pernah juga ikut pelatihan surveillance gizi pada tahun 2018. Terus di sini juga riwayat pekerjaan, Kasudana juga pernah menjadi enumerator pemantauan status gizi juga. Terus pernah menjadi surveillance gizi juga sebagai enumerator, dan pernah bekerja juga di RSU Royal Prima Medan dan di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Terus Kasudana juga pernah berkontributor dalam pelaksanaan seminar, webinar, dan diskusi online juga. Pernah terlibat menjadi MC juga, dan pernah juga menjadi moderator dan pemateri. Juga pernah menjadi pemateri di forum diskusi online Poltekkes Kesehatan Medan juga. Terus beliau juga saat ini lagi ikut organisasi pengurus Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI), dan beliau juga leader dari Gizi Inspirasi, luar biasa, leader juga. Terus beliau juga founder dari Sekolah Anti Stunting. Masih banyak ini sebenarnya, kalau di bahasa riwayat organisasinya banyak, mungkin kita next saja. Oke. Di sini juga Kasudana pernah mendapatkan penghargaan sebagai Finalis Millennial Societies for Nutrition pada tahun 2020 ya Kak. Terus pernah juga the winner Millennial Societies for Nutrition of Social Media juga, luar biasa penghargaannya. Terus pernah publikasi ilmiah juga pada jurnal dengan judul jurnal itu hubungan asupan vitamin A dan C dengan kadar timbal pada rambut dan manifestasi klinik penyandang autis. Itu sebagai CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu kita langsung saja ke pemateri. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Sudana untuk menyampaikan sedikit pembahasan terkait dengan edukasi dan pencegahan stunting melalui media sosial. Untuk itu Kak Sudana, saya boleh menyampaikan sedikit, waktu kita di sini hanya 1 jam, jadi saya persilakan Kak Sudana untuk menjelaskan dengan waktu 30 menit saja ya Kak Sudana, biar kita sisanya waktu kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ya Kak Sudana, boleh? Oke. Persilakan Kak Sudana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih buat Kak Aji atas kesempatannya pada hari ini. Saya diberi kesempatan untuk bergabung untuk diskusi dengan Ruang Gizi. Ini untuk kita diskusi aja ya, sharing-sharing, nggak usah terlalu formal kali. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya aja, mungkin Kak Aji juga udah siapkan beberapa banyak pertanyaan mungkin, karena kalau materi kan nggak perlu banyak-banyak gitu kan, karena teori sama aja, di mana aja pun sama gitu kan. Karena kendala di lapangan itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi berdasarkan ini dari tornya yang saya baca, peserta diharapkan tuh paham apa itu stunting, dampak stunting. Kayaknya semua peserta kayaknya tahu lah nih apa ini stunting itu kan, dimana tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai. Kemudian dampak stunting, kalau untuk dampak stunting kan sudah pastilah dia kan, dampak stunting ini kan bukan hanya pendek saja, tapi banyak sekali pengaruh-pengaruh yang akan berdampak pada jangka panjang. Seperti
perkembangan otak, kemudian dampaknya juga terhadap beberapa penyakit degeneratif seperti obesitas, Obesitas. kemudian diabetes mellitus, kemudian dan beberapa banyak penyakit tidak menular lainnya. Kemudian karena di sini kan saya kan sebagai eh, pemateri untuk mewakili sekolah anti stunting ya kan. Anti Eh, jadi mungkin teman-teman kan kemarin dari Pak Hamil juga kemarin gimana sih sekolah anti stunting ini mungkin kan iya, bisa sedikit kenapa bisa menjelaskan. terbentuk. Ya. Jadi kan selain dari lomba kemarin itu sekolah anti stunting ini terbentuk, jujur saya juga kan sudah pernah mengikuti yang enumerator, kemudian beberapa kegiatan yang berkecimpung di masyarakat terkait stunting ini. Memang stunting ini masih dianggap belum terlalu penting gitu di hadapan masyarakat. Jadi sebelum terbentuknya sekolah anti stunting ini kita melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba muncul nih sekolah anti stunting. Jadi kita pendekatan dulu nih, kita survei ke lapangan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat terkait stunting ini? Jadi kita observasi dulu gitu kan. Kita dengan pendekatan design thinking kemarin itu. Oh, ya. Setelah kita lakukan observasi di sini aja pula. Lagi waktu bisa. Setelah kita lakukan observasi, ternyata banyak sekali masyarakat bukan hanya di kota ya, bukan hanya di desa, tapi di kota juga banyak yang tidak memahami apa itu stunting. Oh iya. Tidak kok. Jadi setelah kita tanya mereka tidak tahu apa itu stunting, kita tanya lagi gitu kan, yang mereka butuhkan apa gitu kan. Jadi kita nggak langsung kita yang menentukan gitu kan. Misalkan kalau kita yang menentukan apa yang mereka butuhkan, kesannya memaksa gitu Ya kan. memang ya, Belum betul. tentu apa yang kita sarankan sesuai dengan yang mereka Sesuai harapkan. dengan- Jadi dengan kita menanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, otomatis jiwa mereka itu untuk mengatasi atau memperbaiki stunting itu lebih care lagi gitu kan, daripada kita suruh ini suruh itu segala macam kita arahkan ke masyarakat. Ya belum tentu, karena kebatinan itu kan untuk menangani itu masih kurang gitu. Masih kurang ya, masih kurang betul. Terus sasarannya siapa gitu loh. Setelah kita ditemukan gini kan, mereka pengennya apa, kami pengennya untuk mengatasi masalah stunting ini ada dua kemarin itu yang paling dominan, antara keuangan, pendapatan, dan juga pendidikan. Ini memang dua hal yang sangat berkaitan, betul. Pendidikan dan ke ekonomi. Ekonomi ya. Kalau kita pribadi gitu kan, secara pribadi ya memang sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait ekonomi gitu kan. Ya, saya juga kan masih mahasiswa gitu kan, nggak mungkin ngasih uang gitu. Jadi kan apa yang kita punya gitu kan, yang kita punya ya palingnya pendidikan gitu kan. Mereka nggak tahu gitu, mereka nggak tahu apa itu stunting. Mereka cari di internet gitu kan. Mereka membutuhkan sumber informasi yang jelas gitu. Banyak informasi yang di internet yang mengatakan stunting itu ini ada yang ini. Jadi mereka ragu gitu loh, sebenarnya stunting ini apa sih gitu. Jadi membutuhkan sumber informasi yang jelas. Sumber informasi yang jelas itu dari mana? Ya otomatis dari ahli gizi. Dan gimana bilangnya, bahkan di masyarakat pun masih belum tahu apa itu ahli gizi dan tugasnya apa gitu kan. Masih beranggapan masyarakat ahli gizi itu dokter segala macam. Ya, betul. Jadi masih bingung gitu kan. Jadi kan setelah udah kita temukan tadi kan terkait pendidikan, terus mereka pengennya apa tadi kan, pendidikan itu sumber informasi yang jelas gitu kan, jangan dari media sosial kan banyak nih yang hoax nih kan, yang bukan gizi, dia jelasin segala macam apa itu terkait stunting dan segala macam. Udah mereka pengennya itu, terus mereka nanya, kita tanya lagi nih, untuk melakukan pendidikannya gimana gitu kan, apakah melalui media sosial ataukah langsung gitu kan.
pokoknya kita tanya kepada masyarakat yang mereka butuhkan apa gitu kan, yang mereka butuhkan apa, sampai titik akhirnya terbentuklah setelah apa namanya, udah setelah kita gali observasi barulah terbentuklah sekolah anti stunting. Sekolah Jadi anti itu stunting. berdasarkan keinginan masyarakat. Masyarakat, ya masyarakat sendiri. Ya. Jadi jadi setelah kita jadi harapannya, jadi dengan jadi kan setelah terbentuk tadi itu sekolah anti stunting itu kan nggak mungkin aja kan kita buat nanti mereka setelah wisuda ataupun setelah tamat nggak ada efeknya, misalnya udah untuk aku sendiri aja, jadi nggak kayak gitu. Jadi harapannya dengan mereka nanti yang mengikuti sekolah anti stunting ini, mereka akan menjadi peer edukator, jadi apa namanya, edukator yang sebaya dengan seumuran mereka. Jadi bukan, karena gini, kalau kita mengharapkan dari TPG, nggak mungkin lah TPG bisa mengatasi satu kecamatan. Aduh, aku demi nggak mungkin gitu. Iya betul. Kemarin pernah dengar itu webinar, ya memang harus satu ahli gizi satu desa gitu kan. Betul. Kalau menurut aku itu harus gitu kan, satu ahli gizi satu desa gitu kan. Ditambah lagi kalau kita mau membuat kadernya jadi ahli, ini lebih ke diskusi aja lah mungkin Kak ya. Ya. Kita mau mengharapkan kader, ganti kepala desa, ganti kader nanti bentar lagi tuh. Betul. Jadi kita udah latih nih kadernya nih, kita sebagai TPG latih nih, kita kasih pelatihan gini segala macam. Udah nanti ganti kepala desa, ganti kadernya, kita lagi latih lagi yang baru gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu kan, kalau kita mau memaksakan keinginan pemerintah untuk merubah regulasi kayak gitu sebenarnya memang sulit gitu kan memang. Jadi diharapkan dengan sekolah anti stunting ini, dengan sasarannya yang diharapkan itu adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Kenapa? Ya, Pak Sutri. Pasangan suami istri. Karena gimana bilangnya? Kalau orang-orang yang nggak pasangan suami istri ataupun remaja, dia kurang greget gitu. Kurang gregetnya gimana lah? Dia keinginan tahu ataupun keseriusannya untuk mengatasi problem yang nanti akan muncul pada anaknya, dia nggak bakalan serius. Misalnya nih kita kasih remaja misalnya gitu kan, tambah darah, atau nanti misalnya pasangan suami istri mana yang lebih serius mengatasi, pasti yang pasangan suami istri. Kalau remaja ya Pak masih sibuk main, masih happy ya, masih sibuk TikTok kan. Tapi kalau yang pasangan suami istri lebih serius gitu ya, lebih serius mereka lebih prepare gitu kan. Apa yang, bahkan dia nanya feedback ini yang aku lakuin apa, selain itu apa, jadi lebih serius gitu. Jadi makanya yang sasaran yang kami lakukan ini pasangan suami istri, bukan hanya istrinya saja tapi suami dan istrinya. Jadi diharapkan sang suami ini dapat mengerti nanti kondisi si istrinya. Jadi di dalam kelas ini nanti ada 3 tingkatan, 3 kelas. Kelas yang pertama itu kelas yang untuk pasangan suami istri. Kemudian kelas ibu hamil sama kelas ibu menyusui. Di mana setiap kelas yang nanti yang pasangan suami istri ini bisa ikut di semua kelas itu. Nanti mereka setelah wisuda atau karena kalau kegiatannya ini nggak terlalu membuang waktu. Kayaknya Kak Aji tahulah untuk materi untuk ibu hamil, ibu menyusui sama pasangan suami istri itu nggak terlalu lama, paling 4 pertemuan udah selesai, ya kan? Selesai. 4 atau 5 pertemuan udah selesai. Kemudian itu selain teorinya, kemudian nanti kita akan bekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemanfaatan pangan lokal. Kalau kita berikan intervensi makanan misalnya, ini makan misalnya, makan daun terbangun, makan daun kelor, dia makan nggak tahu dia apa efeknya ke depannya gitu kan. Makan kasih ini gini segala macam kita kasih. Tapi kalau mereka udah tahu segala macam efeknya, dampaknya, terus kita ajari mereka memanfaatkan lahan, kemudian teknologi pangan, kemudian memanfaatkan pangan lokal, modifikasi resep, saya yakin lah
kartu ahli gizi diletakin aja tuh di satu Di desa. satu desa bisa 5 mengatasi itu tahun kan. aja. Ya, 5 tahun aja mereka diletakin gitu kan. Masa nggak bisa itu ahli gizinya untuk apa namanya mengedukasi itu satu desa. Ah, 5 tahun ya kan? Dan setelah ya 5 tahun betul. udahlah mau dipindahkan, mau diganti, mau kayak mana terserah. Atau bentuknya kayak kontrak gitu kan, ahli gizi 5 tahun misalnya gitu di satu desa. Nah, jadi tapi itu harapan ke pemerintah gitu Arahnya kan. itu jadi regulasinya kan Tapi kalau pemerintah sebenarnya. Kalau tanpa tapi kalau harapannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak tercapai ya makanya terbentuklah sekolah anti. sekolah stunting. Kita didik masyarakat yang betul-betul pengen serius gitu kan, yang betul-betul. Jadi kalau nggak mau serius nggak perlu kita ajak gitu kan. Buat apa kita Iya betul. paksa-paksa orang yang nggak mau gitu kan. Nah, jadi Betul. poin penting itu kita harus cari ini mana yang betul-betul serius gitu loh. Hmm. Jangan kita paksakan gini-gini segala macam. Itu kalau menurut saya pribadi nggak perlu gitu. Yang paling penting itu kita ajak dulu lah masyarakat yang betul-betul memiliki, yang paling dianggap di situlah di apa, tokoh masyarakat yang paling Ya, berperan masyarakat lah di ya. situ. Pasti ada lah tokoh masyarakat yang paling berperan di situ dan dia punya apa nih, diibaratkan masih pasangan suami istri mungkin usia-usia 20 atau 20 sekian tahun diajak gitu kan. Terus nanti setelah itu adalah mungkin satu desa paling tidak 6 atau 10 pasang misalnya gitu kan, pasangan suami istri, masa nggak ada sih gitu kan. Udah mereka nanti kan ketika sudah mereka gini-gini pasti orang heran gitu kan, nih ini kok menarik ya programnya gitu kan. Nah, pasti Oke. ketika kan pasti mereka akan menarik ya program, mereka ikut apa sih gini gini, gini. Kan? Mereka ikut apa sih gini segala segala macam, dan 10 orang ini akan menularkan ke beberapa orang lainnya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah komunikasi. Kita mengomunikasi kita, karena kan sekarang kan kalau nggak ngikuti orang ya nggak keren gitu kan. Nah, Betul betul. ini kita memaksakan membuat perkembangan zaman ini ya gimana bilangnya. Memang sedikit geram sih sebenarnya. Masalah stunting ini nggak Iya. selesai-selesai. Kayak kemarin yang saya nyatakan juga ke Aji, kalau memang pemerintah ini serius gitu kan, kita punya siaran televisi itu kemarin saya bilang. Iya betul. Siaran televisi. Ada hampir berapa? 20 channel televisi di Indonesia. Nah, terus emang pihak Kementerian Info itu Kemenfo. nggak punya, Ya, Kementerian Informatika nggak punya informasi. data tuh, nggak punya data channel mana, TV mana yang punya, yang paling sering dilihat masyarakat Indonesia. Dan setelah film apa misalnya film Ya. tak apa gitu kan, tak apa gitu, saya pun jarang sih nonton TV soalnya. Setelah film apa misalnya gitu kan, terus di sela-sela dia pernah setelah film itu di apa namanya diberikan kayak edisi tentang Jadi pemberian edukasi ya, stunting itu edukasi gitu stunting. kan. Ya. Ya udah. Bisa saja bentuk iklan atau bentuk-bentuk yang ini juga kan. Iya. Ya. Iya bentuk iklan, Ya. nah tuh. Tapi kita lebih pentingkan iklan rokok gitu kan. Ya, lebih banyak iklan yang memang ya istilahnya kurang kurang bermanfaat ya bagi kesehatan. Iya betul lah. Kalau memang betul gencar gitu kan, kalau memang soalnya gini loh Kak Aji, ini kan ada 10 anak gitu kan, 3 anak ini udah, misalnya kita jumpa nih anak-anak 10 orang ini kumpul main sepak bola misalnya, ini 3 orang ini pasti ada yang stunting gitu loh. Iya betul Ini betul. nah, ada di 10 anak pasti ada yang stunting. Pasti Kenapa ada prevalensi kita stunting kan kan. 30% anak 30% Indonesia itu Indonesia stunting. mengalami stunting. Walaupun lokasi itu kan nggak merata, tapi kan gimana ya, giliran pandemi COVID gini pemerintah ya serius gitu kan untuk mengatasi masalah COVID ini. Kalau kayak gitu, kalau saya pribadi gitu kan, ya udahlah kalau kayak gitu stunting ini dibuat aja lah era new normal juga, stunting new normal. Dan dia Ya kan? Stunting kita anggap aja lah stunting ini adaptasi kita gitu kan, adaptasi. biar kita bergaul dengan orang-orang stunting gitu. Saking geremnya gitu loh kalau memang kita nggak mau peduli untuk mengatasi stunting ini gitu kan. Gitu sih Kak. Jadi
kalau teman-teman yang lainnya pengen membuat program-program terkait stunting untuk mengatasi stunting, kalau saran saya kita observasi dulu gitu kan. Jangan kita langsung berikan ini gitu. Kita tanya mereka apa yang mereka butuhkan gitu kan, apa yang mereka mau misalnya gitu. Kemudian gini gini gini. Pokoknya ketika kita udah tahu apa yang mereka mau dan mereka serius untuk melaksanakannya, insya Allah lah pasti Bisa ya. uh, pasti mereka bakal mau melaksanakan kan yang mereka inginkan gitu kan. Betul betul. Jadi pada intinya kita tahu dulu sisi sasarannya gimana kan bisa tahu bagaimana Iya betul, sasaran demografiknya kemauan kayak mana, pekerjaan masyarakatnya apa, lingkungannya apa yang paling banyak misalnya gitu kan. Di situ misalnya paling banyak daerah pesisir berarti laut gitu kan, ikan, pokoknya semua itu harus disurvei juga, diobservasi gitu, nggak langsung kita buat oh mereka harus buat ini, nggak boleh juga, pokoknya dia harus diobservasi juga gitu. Kalau Kak Haji pastilah udah dilatih kan kemarin waktu NSI kan, karena nggak ya mungkin betul. langsung ini kan. Iya iya kita juga diberikan pelatihan. Ya. Ya Ya. nggak mungkin kita suruh mereka apa namanya nangkap ikan ataupun mencari ikan sedangkan mereka tinggal di daerah pegunungan gitu kan. Betul. Jadi pendekatan observasi itu yang paling penting gitu lah. Pemanfaatan pangan lokalnya kalau di pesisir ya pasti kan perikanan gitu kan. Kalau di daerah pegunungan ya pasti Mungkin tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran gitu kan. Itu sih Kak, mungkin kok ada yang mau ditanya-tanya gitu kan, biar tukar-tukar pengalaman gitu oh kan. iya 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 Kak iya. Aji kan dua tahun 4 tahun ya Kak ya udah ini ya kan NSI kan. Nah, Sementara pasti pengalaman di masyarakatnya luar biasa lah, saya masih baru-baru ini kok. ya, ya ini Kak, jadi persoalan stunting ini memang kalau dikaji agak sedikit ini ya persoalan karena memang uh, masalah ini yang tadi Kak Sudana bilang bahwa masalah stunting ini juga kan tidak semua orang tahu. Iya Di desa betul. juga ya, di desa dan di kota. Di kota juga banyak sebagian yang belum paham itu apa stunting. Apalagi di desa ya Kak Sudana. Ini perlu teman-teman ahli gizi juga sangat membutuhkan kerja keras. Peran-peran Iya ahli betul. gizi juga ya sangat membutuhkan bahwa edukasi stunting ini kita perlu tingkatkan melalui media-media sosial seperti mungkin ya Kak Iya Sudana tadi kita tahu mungkin sekarang ini kan di era new normal juga ini kan kadang-kadang kita dibatasi dengan ruang karena mungkin kalau kita di Posyandu kan bergerak di lapangan juga kan kita dibatasi karena memang kondisi pandemi. ya. Jadi Ditambah dengan lagi ada sekarang kalau tidak salah TPG sekarang kan door to door kan. iya door to door juga ya betul ya Nah, betul. kasihan tuh TPG, belum entry data, belum door to door, belum lagi data yang banyak yang mau dievaluasi lagi kan. Iya betul Kak itu. Nah, Sekarang makanya ya itu jadi untuk teman-teman ahli gizi ini sangat luar biasa dibutuhkan kita kerjasama apalagi persoalan stunting juga ini Kak Sudana yang saya dapat juga di lapangan banyak juga orang tua yang paham bahwa oh masalah stunting masalah gizi itu bukan masalah gizi itu hanya di ruang lingkup gizi buruk ya ya gizi gizi buruk, kurang godokan, ya, itu kan mereka kan tahu seperti itu stunting itu apa itu betul. stunting itu jadi Ya. ini Mungkin sangat namanya dibutuhkan karena keren itu keren mungkin ya Kak Aji. Namanya keren stunting. Aku stunting nih gitu. Keren gitu. makanya makanya itu kadang-kadang kalau kalau Astaga. kalau di lapangan kalau di lapangan untuk menjelaskan agak sedikit sulit ya apalagi Iya. masyarakat sekarang kan kadang-kadang juga mereka lihat bahwa oh orang yang pendek juga IQ-nya bagus juga begitu kadang-kadang kan begitu kan IQ-nya juga bagus ya makanya agak sulit sedikit menjelaskan bahwa stunting itu oh begini akibat dari stunting seperti ini ya itu yang agak sulit makanya kita juga butuh belajar untuk mengenai stunting itu seperti apa biar ke depan masyarakat yang memang yang tahu informasi tentang stunting juga kita bisa sama-sama maksudnya dalam arti ini bisa membagi ilmu atau begitu karena memang ada masyarakat yang pernah saya dapat juga Kak Sudana mereka bertanya kok
Ada tuh yang lain masalah pendek tapi IQ masih ini kan masih bisa pintar istilahnya seperti itu. Makanya dibutuhkan ilmu yang sangat ini terkait dengan penjelasan stunting ini Kak Sudana. Kayak saya rasa mungkin begitu mungkin bisa banyak belajar juga ya. Kalau masalah pendek terus pintar itu gimana bilangnya Kak ya? Itu belum tentu semua orang itu beruntung loh gitu. Emang orang tinggi pintar? Kan enggak gitu juga kan. Emang orang tinggi semuanya pintar gitu semuanya. Kan enggak juga kan? Ya, betul. Nah, tapi berdasarkan beberapa penelitian, orang yang pendek ataupun stunting lebih cenderung memiliki perkembangan otak yang rendah dibandingkan orang yang pertumbuhannya yang normal. Nah, gitu. Betul. Coba kayak kemarin itu yang di gizi buruk di Asmat kemarin. Kalau kayak gitulah trendingnya gitu kan masalah stunting di Indonesia. Aduh, yakin saya lah selesai nih stunting. Tapi karena nggak trending gitu kan, misalnya gitu kan, stunting ada lagi gini gitu kan, dampaknya bisa perkembangan otak, merusak apa namanya, mengakibatkan beberapa penyakit tidak menular gitu kan, merugikan negara gitu. Itu merugikan negara loh, banyak pengangguran. Nah, banyak orang pendek nggak bisa lulus ini kan, IPDN, polisi. Sekarang kan beberapa sekolah kan sudah menganjurkan tinggi badan minimal. Kalau misalnya dia nggak lulus sekolah, misalnya mau masuk Poltekkes Ternate nih, ada minimal tinggi badannya harus 155. Sedangkan si anak ini tinggi 150. Dia udah pinter nih, nggak lulus gimana dong? Iya. Jadi kan harus sekolah dia jadinya. Ini kesana yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih maksudnya untuk tips-tips kita untuk memberikan edukasi melalui sosial media ini seperti apa? Maksudnya biar berteman-teman ruang gizi juga bisa mengetahuinya, Pak Kak Sudana. Sebenarnya kalau untuk tips untuk memberikan informasi ke media, ke rakyat, ke masyarakat luas, itu yang penting itu bahasanya mudah yang mengerti. Jangan kita terlalu ilmiah gitu kan. Mungkin kita mahasiswa ini kan sering membaca-baca artikel atau jurnal ataupun tesis gitu ataupun skripsi, jadi kita kan terbawa gitu menjelaskan kepada masyarakat gitu kan, bahwasanya stunting kita sebutin tidak sesuai dengan tinggi badan menurut umur. Mungkin dia mikir tinggi badan menurut umur ini kayak mana, mungkin dia masih mikir gitu kan. Jadi betul-betul sederhana yang kita sampaikan ke masyarakat juga. Kemudian sasarannya tuh seperti apa gitu kan. Kalau misalnya sasarannya itu yang lebih tua lagi mungkin gitu kan, mungkin lebih melalui media sosial mungkin lebih detail lah gitu. Mungkin kalau misalnya yang era-era anak-anak muda ataupun generasi Z ataupun generasi milenial mungkin lebih menarik lagi dengan menyampaikan medianya gitu kan. Jadi tergantung sasaran kita juga, generasi Z, generasi milenial, atau generasi apa kemarin tuh lupa saya, milenial kolonial bukan ya. Ya, Kak Sudana, mungkin teman-teman ruang gizi yang ingin bertanya, mungkin saya persilakan langsung saja di kolom komentar, sertakan nama dan asal kalau bisa. Ya, teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Sudana, dipersilakan. Ini terkait dengan edukasi dan pencegahan stunting melalui media sosial. Ya, sambil menunggu teman-teman ngobrol ruang gizi mempersiapkan pertanyaan, mungkin kita berbincang sedikit ya untuk boleh. Kita cerita juga kan berbagi informasi juga ya Kak Sudana. Begini yang ingin saya tanyakan terkait dengan sekolah anti stunting ini Kak Sudana. Yang tadi kan Kak Sudana katakan bahwa ada 3 sasaran yang Kak Sudana sisirkan, mulai dari pasutri pasangan suami istri, terus yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu menyusui. Dari yang ingin saya tanyakan, apakah dari 3 sasaran ini bisa istilahnya kena terkait dengan edukasi stunting ini atau sekolah stunting? Apalagi kan yang tadi Kak Sudana bilang remaja ini kan kurang terlalu kurang terlalu terkait dengan stunting ini, makanya alasan untuk tidak ambil remaja juga ini gimana nih Kak? Boleh di ini?
Kalau untuk sasaran kita cuma satu, yaitu pasangan suami istri. Kalau untuk kelasnya ada 3 Kira-kira kelas. kelas ya. Maksudnya itu kelas itu dalam arti nanti yang akan dipelajari di situ nanti terkait gizi pasangan Oh suami ya. istri, nah kan, ataupun prakonsepsi sebelum hamil gitu kan. Kemudian gizi ibu hamil dan juga gizi ibu menyusui. Jadi kalau untuk sasarannya kita hanya pasangan suami istri gitu kan. Kenapa kita nggak pilih remaja? Karena ataupun kenapa kita nggak pilih apa namanya orang-orang yang udah, karena gimana bilang mereka kurang greget loh gitu. Kita kasih impor, sedangkan kasih tablet tambah darah aja pun kadang mereka malas untuk ngikut. Gimana sih ya, betul. Gimana mau nambahin kita edukasi terkait apa stunting segala macam, kita itu sangat memang memang harusnya gitu kan, idealnya gitu kan mereka harus penuhi asupan itu ketika remaja hingga nanti mereka apa namanya memiliki balita gitu. Cuman menumbuhkan apa namanya komitmen gitu kan, menumbuhkan niat yang betul-betul serius untuk apa namanya mengatasi stunting ini kan. Kalau untuk remaja kan mungkin masih kurang lah gitu, karena mereka masih banyak pikiran masih mereka ini, contohnya misalnya mereka pengen masih main gitu kan, kemudian masih pengen ada yang mau dicapainya, misalnya pengen apa namanya ya, dekat sama orang gitu. masih Betul. masih belum ada kepikiran untuk punya anak loh gitu. Gimana sih bilangnya ya, Ya kalau jadi kalau ya kita paksa pun, mau kita paksa pun untuk memberikan ini nanti kamu bahaya loh, anak kamu tuh bisa stunting loh, kamu harus gini-gini, harus gini-gini segala macam. Ya aku nggak butuh itu sekarang gitu loh, jodoh aku aja belum ketemu gitu kan, gimana aku mau betul, betul, ya. ikutin Kalau itu, mending ya, gimana kak? kalau di pasangan suami istri kan pikirannya kan nanti ke depan, wah saya mau dapat anak nih, berarti lebih banyak Hmm, tahu kesehatannya begitu. iya pasti mereka lebih prepare gitu kan, lebih Lebih prepare. Aku begitu nggak ya. mau nih, aku nggak mau, sedangkan anaknya aja yang giliran aja nggak mau, apalagi anaknya pendek gitu kan, ya kan anaknya pendek, kemudian apa namanya susah, pokoknya yang berkaitan dengan penyakit lah terkait anak, pasti mereka nggak mau gitu kan, mereka lebih prepare untuk mencegah gitu kan daripada kejadian gitu. Bahkan kalau misalnya udah hamil mereka sibuk-sibuk untuk periksa USG, gimana apa sih jenis kelamin anak aku gini, gimana sih dia gitu kan, lebih lebih semangat gitu kan. Kalau remaja aduh susah lah kayaknya. Lagi memang remaja Susah. ini kan remaja saat sekarang juga ini kan lebih banyak aktif di ini ya sosial media. Iya Kadang-kadang media sosial. hal-hal yang terkait dengan kesehatan juga kadang-kadang mereka juga kan tidak terlalu pusingkan begitu. Nah, nanti di saat memang mau nikah atau ini baru memang memperdulikan itu karena memang berpikirnya oh ke depannya saya mau punya anak, jadi seperti itu. Mungkin sasarannya mungkin pikirnya seperti itu ya kasih dana lebih Iya. ke arah. Ya Kak, ini kayaknya ada satu pertanyaan nih Pak. Hmm. Eh, dari Tina, asalnya dari gua. Eh, ini pertanyaannya, apakah ada solusi atau cara mengatasi untuk seorang anak yang sudah berumur 6 tahun yang terindikasi stunting? Dari Hmm. Tina, ya Kak. Kayaknya ini luar topik kita nih ya. Ya, enggak. Karena kan ini kan sudah bentuk intervensi gitu kan. Ya, Kan kalau misalnya sekolah anti stunting ini kan bentuknya ke preventif ataupun ya, pencegahan. ya, Jadi kalau pencegahan. kalau kayaknya ini sebenarnya lebih jago ini kayaknya Kak Aji nih, karena Kak Aji udah 4 tahun ini di lapangan gitu kan, intervensinya gimana gitu kan. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, ini orang tuanya udah kelewatan jauh sampai 6 tahun ketinggalan Ya, gitu. Jadi untuk mengejarnya itu susah betul. kita memang ya. Butuh butuh kerja keras lah. Sedangkan yang BBLR aja pun, yang apa namanya BBL, yang berat bayinya rendah aja pun kita susah betul untuk mengejarnya kan, setiap bulannya kan, ditambah lagi 6 bulan ini, 6 tahun. Jadi kalau untuk solusi untuk mengatasinya gimana bilang ya, ya kita harus berusaha terus memberikan intervensi yang terbaik gitu kan. Mungkin kalau dari ahli gizi ya mungkin kan dari pemanfaatan pangan ataupun memberikan, yang penting asupannya jangan sampai itu Iya, tidak depan adekuat. tidak terlibat. Yang penting asupannya sampai tidak, yang penting memberikan asupan yang adekuat, jangan yang berlebih juga, nanti bisa jadi nanti anaknya jadi obesitas. Betul, betul. Nah, Ya.
pokoknya sesuai dengan, pokoknya perlahan gitu kan, perlahan bertahap, seperti ya apa namanya, yang gizi kurang kan bertahap juga dia. Iya, proses untuk ini juga bertahap, untuk pemulihan juga bertahap. Mm-mm. Yang paling penting itu diberikanlah dia asupan yang adekuat, jangan sampai tidak adekuat. Sebenarnya kalau udah stunting ini banyak sih yang nggak mesti asupan aja gitu, apalagi nakal, bisa aja orang tuanya apa namanya, lingkungannya airnya bersih, kemudian apa namanya, banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi nggak mesti makanan aja gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan di satu desa itu ataupun satu keluarga itu juga, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi si anak ini sehingga jadi stunting gitu. Kita lihat dulu nih, emang kemarin makanannya gimana sih gitu. Jadi yang paling penting itu kan kalau kita di gizi, asupannya perlu diperhatikan. Kalau untuk mengejar pertumbuhan seperti kalsium, kemudian zinc. Ya, ini untuk Tina, mungkin sedikit saya tambahkan dulu ya untuk Tina terkait dengan ini Kak Aji. Sedikit tambah sedikit ini yang mungkin apakah ada solusi atau cara mengatasi untuk seorang anak yang sudah berumur 6 tahun yang terindikasi stunting? Sebenarnya yang tadi Kak Sudana katakan bahwa agak sulit sih ketika sudah umur 6 tahun terkait dengan bagaimana mengatasi, karena memang masalah stunting ini kan masalah gizi lampau istilahnya ya, dia ya kronik ya. Jadi efeknya itu kan kita jaga dari mulai dari 1000 hari pertama kehidupannya. Mungkin seperti itu Kak Sudana. Sebenarnya seperti itu. Kalau untuk mengatasi stunting lebih bagusnya seperti itu, karena masalah stunting ini kalau di usia sekitar 6 tahun itu memang pertumbuhan agak mengurang, istilahnya untuk percepatan pertumbuhan itu agak melambat ya, beda dengan usia yang memang kita memberikan asupan di usia-usia 5 tahun ke bawah atau di masih usia balita. Terus jangan lupa juga bahwa asupan untuk meningkatkan untuk mengatasi stunting itu yang tadi saya katakan bahwa di 1000 hari pertama itu sangat penting. Yang tadi juga yang Kak Sudana katakan bahwa di pasangan suami istri itu di situ di situ juga yang pertama yang harus kita jaga. Dari situ mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui dan sampai dia usia balita. Mungkin pencegahannya seperti itu. Kalau masalah 6 tahun ya mungkin kayak tadi sudah Anda katakan bahwa mungkin kita berikan asupan adekuat saja biar menjaga pertumbuhannya. Jaringannya muncul. Udah. Jaringan. Ya mungkin seperti itu Tina ya. Tina, terima kasih atas pertanyaannya Tina. Ya untuk teman-teman ruang gizi mungkin yang masih ingin bertanya kepada Kak Sudana dipersilakan. Ayo, banyak bertanya ya. Mungkin kita ada pemateri yang sangat handal ini pada malam hari ini. Kebetulan ya, kita ya diskusi cerita-cerita ya terkait dengan masalah stunting. Mungkin teman-teman di ngobrol ruang gizi juga lebih banyak ini juga kan, istilahnya kan saling belajar juga, mungkin lebih paham terkait dengan stunting. Kita bisa sama-sama ini memberikan pengalaman begitu terkait dengan masalah stunting. Teman-teman yang masih ingin bertanya, sambil menunggu pertanyaan ini Kak, berbincang sedikit masalah ini sekolah anti stunting Kak. Untuk pembentukan sekolah anti stunting ini kira-kira kemarin idenya itu mungkin dari timbulnya dari Kak sendiri atau kayak gimana? Memang dilihat dari persoalan masalah di Indonesia atau kayak gimana? Ceritanya kemarin itu kan ada lomba untuk mencegah terkait stunting, mengurangi kejadian. Jadi kita ini seluruh Indonesia ini ada kegiatan dari Millennial Voice untuk menawarkan ide-ide apa sih yang kalian punya, yang teman-teman di Indonesia ini punya untuk mengatasi stunting gitu kan. Jadi observasi lah dulu kita lakukan pendekatan ke masyarakat, apa yang mereka butuhkan, yang seperti saya sampaikan tadi, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu kan. Jadi karena yang tadi saya sebutkan tadi, mereka lebih membutuhkan edukasi yang memang betul-betul dari sumber informasi yang jelas
dan juga apa namanya ekonomi gitu kan, ataupun pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk mereka. Kalau untuk lapangan pekerjaan kan bukan ruang lingkup kita di gizi gitu kan. Nah, jadi yang salah satunya itulah kita ambil itu memberikan edukasi dengan sumber informasi yang jelas. Nah, makanya lah, jadi dikarenakan di pandemi ini untuk sumber informasi ini kan susah gitu kan. Nah, ya makanya lah, apa sih, gimana sih solusinya gitu kan, maka dibentuklah sekolah anti stunting. Sasarannya siapa? Sasarannya ibu hamil, sasarannya itu adalah pasangan suami istri. Kenapa kita pilih pasangan suami istri? Karena tadi dia melingkup dari 1000 hari pertama kehidupan tadi, dari dia prakonsepsi, ibu hamil, sampai dia menyusui. Ya Kak, ada satu pertanyaan juga Kak dari teman-teman ngobrol ruang gizi. Ini juga mungkin termasuk dengan salah satu pengurus pengurus ruang gizi juga. Mantap. Ya, Tesar, kira-kira berapa persen keberhasilan edukasi stunting melalui media sosial? Karena masyarakat kelihatan lebih tertarik sama hal-hal aneh yang biasanya jadi viral, atau mungkin kita perlu viralkan. Iya, betul ini betul. Perlu kita viralkan juga ini stunting ini kan, stunting new normal gitu buat nanti. Jadi kalau ditanya gitu kan, seberapa persenkah pengaruh dari kelas sekolah anti stunting? Jadi sebelumnya ini kelas sekolah anti stunting ini belum kita buka karena kita lagi proses pembuatan kurikulum, kemudian silabus sekolah anti stunting apa aja nanti yang mau diajarkan. Jadi kita sekarang lagi progres juga. Namun sebelum kita pembuatan sekolah anti stunting ini, kita sudah membuat kemarin itu kegiatan pengantar sekolah anti stunting. Di mana kegiatan pengantar sekolah anti stunting ini kemarin itu diikuti rata-rata adalah pasangan suami istri. Jadi sebelum mereka mengikuti kegiatan pengantar sekolah anti stunting ini, pengetahuan mereka itu rata-rata sekitar 54%. Terkait stunting. Jadi sebelum melakukan kegiatan pengantar sekolah anti stunting, kita berikan kuesioner nih, beberapa pertanyaan terkait stunting dengan ruang lingkup stunting, ruang lingkup pertanyaan terkait stunting. Dan hanya 54% dari sekitar 400 pasangan suami istri, banyak kan? 400 sama pasangan suami istri, hanya berarti sekitar 54%-nya yang dibarkan, berarti sekitar 200-an lah gitu kan, yang nggak paham apa itu stunting. Dan rata-rata itu yang tinggal di kota. Coba kita bayangkan. Jadi setelah kita lakukan kegiatan pengantar sekolah anti stunting, pengetahuan mereka meningkat, yaitu 70, dengan nilai skornya itu 74,02. Jadi bertambah sekitar 19,27%. Jadi kalau ditanya, sudah ada dilakukan pretest ataupun penelitian sebelumnya, riset kecilan, terjadi peningkatan 19,27%. Ya, ini lagi ada pertanyaan Kak Sedana. Ini Fahmil. Kira-kira bagaimana peran anak muda dalam Wah, ini pertanyaan. Gimana Kak, suaranya ini putus apa? Ini kayak gimana tadi? Ini dari Fahmil. Kira-kira bagaimana peran anak muda dalam pencegahan stunting? Kira-kira peran anak muda dalam pencegahan stunting. Kalau anak ini berarti ruang lingkup anak muda ya. Paling penting berarti ini TPG berarti harus mensasar ataupun kader harus menyasari ataupun mengambil apa namanya ya. Kalau saya dulu PKL itu remaja masjidnya saya babat habis tuh kemarin. Saya berikan edukasi habis-habisan terkait stunting. Remaja masjidnya gitu kan, ataupun kalau mungkin remaja di terkait mungkin remaja di gereja ataupun tempat ibadah lain mungkin gitu kan, itu yang perlu kita sasarkan, kita berikan edukasi gitu kan. Tapi memang kalau remaja, balik lagi lah Kak Aji, kayaknya kurang greget gitu loh kalau mereka bahas tentang stunting. Kalau remaja ini kan mereka lebih lebih care untuk membentuk badan lebih berisi gitu kan, lebih tegap gitu kan. Ya kok dibahas tentang stunting gitu kan,
susah gitu kan. Kamu harus cegah stunting loh gitu anak-anak remaja misalnya gitu ya, susah lah kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih, kita harus menyampaikan informasinya mungkin melalui kayak perkumpulan remaja masjid gitu kan, bisa. Oke saya. Nah, ini juga ada satu pertanyaan juga dari Kak Sadli. Bagaimana ini pertanyaannya ke pemateri dan host kayaknya. Sejauh ini bagaimana perkembangan edukasi tentang stunting di Indonesia dan seberapa efektif edukasi gizi melalui media sosial khususnya terkait dengan stunting? Mungkin Kak Sudana bisa menjelaskan sedikit. Kalau untuk edukasi terkait stunting di Indonesia, kalau program-program ahli gizi sudah banyak. Jadi saya nggak mau nyalahin ahli gizinya. Tapi kalau ditanya kalau pemerintahnya sejauh mana gitu kan, sedangkan pamflet tumpeng gizi seimbang saja pun susah untuk ditemukan gitu kan. Tumpeng gizi seimbang, kemudian kalau gimana ya, yuklah kita galak. Kalau pemerintah gimana ya, yang penting ada tuh teman saya itu Fahmil Usman, dia bukunya bagus tuh kan, komitmen pemerintah. Yang penting ini komitmen pemerintahnya aja nya. Kalau kita ini kan persagi, pastilah kita upayakan. Contohnya juga gini kan, Kak Aji ataupun beberapa teman-teman ahli gizi di sini. Saya yakin udah banyak memberikan edukasi terkait stunting ini ke beberapa masyarakat. Tapi balik kembali gitu kan, balik kembali. Yang kita berikan edukasi ini mereka memang betul-betul butuh nggak gitu. Misalnya kita ada stunting nih di rumah misalnya gitu kan. Sedangkan orang tuanya pergi kerja misalnya gitu kan, kita ngedukasi kakaknya misalnya gitu. Kurang greget lah kalau menurut saya, kalau misalnya kakaknya masih remaja kita edukasi. Kadang kan kalau kita survei ke rumah-rumah itu kan belum tentu orang tuanya di rumah kan. Jadi yang kita edukasi siapa aja yang di situ, nanti kadang neneknya atau kakeknya kita edukasi gitu kan. Sebenarnya itu jadi problem juga, jadi tantangan gitu kan. Karena kalau misalnya ini Kakak Sudan ini bisa aja bilang edukasi, emang di lapangan gampang ngumpulin orang. Memang iya, makanya tadi saya bilang tadi balik lagi, coba kita saring lah yuk, mana orang-orang yang betul-betul pengen gitu kan. Jadi gimana cara mencarinya? Carilah pasangan suami istri. Kita takut-takutin aja misalnya gitu kan. Gini, stunting nanti bisa gini loh anak kamu, gini. Emang nggak pengen tahu apa itu stunting. Pasti dia lebih takut gitu kan. Tapi kalau kita bilang remaja gitu kan, dia masih mikir nyariin duit, nyariin uang, mikirin mantan, mikirin pacar, mikirin apa lagi PDKT-an, mikirin apa lagi, banyak yang dipikirin dia. Jadi kalau pasangan suami istri prakonsepsi ini, dia udah fokus tuh, dia nggak bakal mikirin apa-apa kecuali uang sama anak, dah itu aja. Ada yang lain lagi? Ya Kak, satu pertanyaan juga dari Haris Polpoke. Ekonomi menjadi salah satu kendala kurangnya asupan gizi di desa. Asupan gizi di desa tertinggal, bagaimana peran Anda sebagai tenaga kesehatan gizi dalam melakukan tindakan untuk menanganinya? Ini pertanyaannya, peran gizi menangani masalah gizi di desa yang terkait dengan yang memiliki ekonomi rendah tadi Kak ya. Makanya tadi inilah, makanya lebih bagus tadi makanya kan sama itu seperti survei yang kita lakukan sebelumnya ataupun observasi yang kami lakukannya. Ada dua yang mereka inginkan tadi seperti saya sebutkan. Mereka membutuhkan informasi yang jelas terkait stunting dan cara mengatasinya, dan ekonomi. Kenapa kami memilih memberi edukasi? Jadi kalau misalnya kita berikan edukasi nih, jadi edukasi itu semuanya di situ Kak Aji. Bukan hanya kita bilang secara teoritis, tidak. Kita akan melakukan pelatihan masak, pelatihan memanfaatkan pangan lokal. Bisa dia pelatihan untuk pertanian, menanam segala macam. Jadi semua kita latih gitu kan. Bukan hanya teori nanti. Stunting adalah gitu kan suatu kejadian di mana tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Kita nggak bahas tentang teori segala macam, tidak. Tapi praktik kita akan lakukan. Nanti akan ada demo masak, demo memanfaatkan pangan lokal, demo. Pokoknya kita lebih banyak latihan.
Kenapa kita? Jadi kalau diharapkan dengan memberikan memberikan pelatihan ataupun demo-demo nanti, diharapkan mereka dapat menggunakan itu loh. Mereka memanfaatkan apa yang ada gitu, memanfaatkan apa sih yang kita punya. Jadi makanan bergizi itu nggak mesti mahal. Oh, ini juga kemarin kami lakukan survei, banyak masyarakat yang beranggapan makanan bergizi itu mahal katanya. Apel, anggur, kemudian stroberi itu enggak loh gitu kan. Banyak loh makanan bergizi. Bahkan pun tulang ikan kok bisa jadi tepung itu tinggi kalsium, banyak sih tepung tulang ikan. Bisa di Yang penting kita manfaatkan gitu kan. Ini kalau kita makan ikan nih kan, misalnya di daerah pesisir tulangnya ada, ya udah keringkan atau di mana digongseng, kemudian dihaluskan misalnya gitu kan, dibuat tepung misalnya gitu kan, kemudian diayak, dihaluskan, kemudian dibuat produk misalnya gitu kan. Bisa cookies, bisa apa, itu yang kita latih, yang paling penting. Kalau nggak bisa mereka buat cookies, ya udah kasih garam ditaburin nanti di setiap kali makan dikit-dikit gitu. Ya mungkin Jadi, seperti ini. Jadi, Mungkin oke. Kak Sedan masih ingin menambahkan, silakan Kak. Karena memang waktu kita tinggal 5 menit nih Kak. Boleh ingin tambah sedikit? Oke, mungkin closing statement aja lah ya. Jadi kalau ini terkait media sosial untuk memberikan edukasi terkait pemahaman masyarakat, yang paling penting itu terkait stunting itu adalah sasarannya gitu kan, sasaran yang mau kita berikan edukasi ataupun melalui media sosial itu siapa gitu kan, generasi Z kah, generasi milenial kah, atau yang sudah berumur gitu kan, ataupun jadi itu yang paling kita sesuaikan. Jadi setiap generasi ini memiliki ketertarikan tersendiri untuk menerima informasi. Kemudian sasarannya itu kan tadi seperti yang saya sampaikan juga, kalau stunting ini mungkin bukan berarti remaja ataupun golongan umur lain itu tidak memungkinkan untuk lebih care terkait stunting. Tapi yang biasanya berdasarkan, mungkin saya yakin juga lah Kak Aji juga di lapangan juga menemukan hal seperti itulah kayaknya. Pasangan suami istri lebih serius lah kalau untuk menanggapi masalah stunting ini. Jadi itu yang paling penting untuk menyampaikan informasi. Pokoknya kita menyampaikan informasi ini harus dengan sederhana gitu kan. Kemudian menumbuhkan komitmen kepada ataupun batin, karena kalau untuk sama juga kalau konseling gizi, kalau dia mau nurunin berat badan atau naikin berat badan ya harus ada komitmen gitu kan. Kalau cuma naik turun ya sama aja gitu kan. Apalagi dia sudah mau masa untuk tadi yang sudah ada kasus ataupun sudah stunting gitu kan. Jadi harus betul-betul komitmen gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman ahli gizi semuanya, tetap semangat lah, terutama TPG ini kan tugasnya berat-berat semua gitu kan. Tetap semangat karena harus ke sana, ongkos jalannya nggak ada gitu kan, SPP-nya nggak ada kan. Kalau jalannya ke sana, sedangkan harus ngasih ini tablet darah, vitamin A, segala macam, PMT. Saya ngerti sih. Saya ngerti kalau keluhan-keluhan TPG ini, belum nyentri, belum segala macam. Makanya kalau saya sebutkan, ini TPG ini udah kayak apa, semuanya lah udah bisa dikerjain dia gitu. Jadi yang TPG ini tetap semangat, tetap ikhlas juga kan jadi kalian kerja. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan bernilai ibadah ya, terkait dengan betul. Ya, kita kan pahala juga. Iya, betul, amal jariah. Terus makasih juga mungkin waktunya Kak, kita boleh ini juga Kak, terima kasih atas penyampaiannya dan pengalaman-pengalaman terkait dengan sekolah anti stunting. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman ngobrol ruang gizi yang telah berkesempatan sama-sama hadir di sini.